Assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali di YouTube channel Yuni Syafira. Di video kali ini, aku mau bahas tentang menu buka puasa saat diet defisit kalori. Simak videonya sampai selesai ya. Saat kita ingin menjalankan puasa sunnah Senin dan Kamis dan ingin progres diet tetap berjalan, tentunya bisa dong, apalagi defisit kalori. Bukan berarti saat kamu berpuasa kamu makan sedikit mungkin supaya berat badan kamu turun dalam sehari. Itu nggak akan terjadi ya. Dalam sehari walaupun kamu nggak makan dari pagi sampai malam, nggak mungkin berat badan kamu itu akan turun 5 kilo dalam sehari. Jadi jangan berharap banyak. Ketika kamu puasa, berat badan kamu akan turun banyak. Nah, saat kita defisit kalori, tentunya kita juga bisa puasa Senin dan Kamis dan pemenuhan asupan kalori kita tetap tercapai. Bagaimana sih caranya? Dan saya akan share ke teman-teman. Inilah menu buka puasa saat diet defisit kalori. Yang pertama yang saya lakukan adalah menghitung kebutuhan kalori harian. Jadi kebutuhan kalori harian saya tetap ya. Saya hanya ingin melihat berapa sih BMR-nya. Kebutuhan kalori harian saya di TDE itu sekitar 1600. Jadi saya cek BMR-nya 1200. Nah, saat kita ingin puasa Senin ataupun Kamis, bukan berarti kita makan di bawah angka BMR. Ada tuh teman saya, dia puasa kan. Jadi dari sahur sampai buka puasa dia hanya mengkonsumsi 500 kalori. Otomatis setelah dia nggak berpuasa, dia kalap dong makannya. Karena apa? Karena saat berpuasa dia ingin sebelum buka puasa nih nimbang kan, jadi berat badannya turunlah banyak. Jadi setelah buka puasa dia sebisa mungkin makan sedikit supaya berat badannya turun. Akan tetapi besoknya nggak sama seperti itu ya teman-teman. Jadi saat kita ingin puasa sunnah Senin dan Kamis, bukan berarti kita harus makan sedikit mungkin. Cek BMR-nya, kalau bisa makan di atas BMR. Kalau kebutuhan kalori harian saya di posisi maintenance itu 1600, BMR saya 1200, jadi saya pangkas 200 kalori. Saya konsumsi 1400 walaupun saya ingin puasa Senin dan Kamis. Nah, selanjutnya yang kedua, untuk jam makan, puasa dan diet defisit kalori itu sama aja gitu. Kalau saat kita nggak berpuasa, kita membagi jam makan itu 4 waktu, kayak sarapan pagi, makan siang, cemilan, dan makan malam. Nah, saat kita puasa, waktunya itu sama juga, yaitu sahur, terus buka puasa, terus makan berat, dan setelah makan berat. Kalau saya bagi waktunya menjadi 4 waktu. Nah, yang ketiga, saat berpuasa pun kita harus memenuhi asupan makro dan mikro dengan pedoman gizi seimbang. Bukan berarti saat kamu berpuasa, kamu hanya mengkonsumsi sayur rebus dan telur, kamu hanya mengkonsumsi jus buah, berharap berat badan kamu turun banyak saat puasa 1 hari. Itu mustahil ya. Nggak bisa kamu berharap banyak saat berpuasa turun berat badan banyak. Jadi walaupun saat berpuasa ibadah tetap kita lakukan dan menjaga pola makan tetap kita lakukan. Terus yang keempat, saat buka puasa sebisa mungkin kamu jangan minum air es gitu, karena pengalaman pribadi saya saat saya buka puasanya langsung hajar minum es gitu, akhirnya saya tuh kenyang hanya terisi dengan air. Jadi kalau untuk buka puasa sebisa mungkin kamu minumnya air hangat dulu atau air biasa, atau diisi dengan makanan yang ringan-ringan dulu. Nah, berikut saya contohin nih menu buka puasa saya puasa Senin dan juga Kamis. Ada 2 pilihan ya, dengan menghitung kalori, menimbang, dan juga enggak. Jadi Senin sama Kamis. Nah, kalau untuk sahurnya itu saya sahur jam hampir mendekati sholat subuh gitu kan. Siapin dulu, masak yang simpel-simpel. Kalaupun teman-teman malas untuk masak, siapkan tuh sebelum teman-teman mau bangun sahur. Teman-teman siapkan dulu apa mau ceplok telur, apa mau rebus sayur. Yang penting pedoman gizi seimbangnya ada ya, karbohidratnya ada, sayurnya ada, proteinnya ada, buahnya ada. Jadi gimana mbak, kalau saya mau sahur itu saya males mbak mau makan,
saya hanya mau makan buah aja, saya hanya mau minum air putih aja. Nah, kalau untuk teman-teman mau makan buah aja, boleh-boleh aja. Tapi teman-teman atur lagi nih, kalau sahurnya makan buah, otomatis teman-teman harus bagi lagi waktu makan supaya kebutuhan kalori teman-teman itu terpenuhi dan tidak makan di bawah angka BMR. Nah, kalau teman-teman sahurnya cuma minum air putih, nah cek dulu nih aktivitas teman-teman itu siang hari saat berpuasa bagaimana. Apakah teman-teman seorang ibu rumah tangga yang aktif? Apakah sanggup kalau hanya sahurnya minum air putih? Apakah tidak lemas? Apakah takutnya nanti ada masalah lambung gitu kan? Jadi sesuaikan juga dengan kondisi tubuh teman-teman sendiri. Untuk menu sahurnya saya contohkan, dan teman-teman gak harus mengikuti 100% menu saya. Teman-teman bisa sesuaikan dengan selera masing-masing mau menunya apa. Jadi saya malam hari saat ingin sahur itu saya siapkan dulu apa yang ingin saya makan untuk menu sahur saya. Jadi ini menu sahurnya, ada sari roti, ada telur orak-arik, ada jeruk, ada yogurt. Jadi inilah menu sahur saya. Kalau bisa sahurnya itu banyakin minum air putih ya, karena kalau puasa itu kan pasti kita kebanyakannya haus kan daripada lapar. Jadi coba penuhi asupan airnya gitu ya, supaya tidak dehidrasi. Jadi kalau untuk menu sahurnya jumlah kalorinya itu sekitar 424 kalori. Ada sari rotinya itu saya pakai satu potong aja selembar, itu estimasinya 105 kalori. Ada telur saya orak-arik 74 kalori, ada jeruk, ada cimori. Nah, cimori itu saya pakai sedikit aja. Nah, selanjutnya nih saat berbuka puasa, kalau bisa tuh kita minum dulu air hangat. Kalau bisa ikuti sunnah ya, pakai kurma. Nah, karena kemarin tuh kurma tuh lagi diskon di sini, dah saya beli aja 2 kan. Nah, jadi saya minum air putih dulu, makan kurma, dan setelah itu sholat maghrib dulu. Beri jeda beberapa menit ya, supaya lambung kita itu nggak kaget kan setelah seharian nggak diisi makanan, minuman. Jadi kalau teman-teman langsung kayak buka puasa tuh teman-teman hajar kayak gorengan, kayak es campur, terus apalagi keripik, jadi otomatis begal nanti kan habis buka puasa. Kalau saat diet seperti itu sama aja gitu kan, sama aja kalau kalap saat buka puasa. Nah, jadi setelah menjalankan sholat maghrib, beri waktu beberapa menit. Nah, saatnya nih teman-teman makan berat. Jadi makan beratnya itu ya makan nasi, makan sayur. Jadi untuk makan beratnya lauk saya itu ada nasi putih, ada telur gulung, terus ada sayurnya itu ada sayur buncis, kecambah, dan juga saya tambahkan cabai, saya tumis gitu ya. Jadi saya siapkan malam harinya supaya pas bangun sahur itu nggak repot lagi nyiapin gitu ya. Itulah menu makan berat saya setelah berbuka puasa. Ini dia nasi putihnya 100 gram, terus ada telur dadar saya campurkan sedikit tahu, terus ada buncis, kecambah, sama sambal goreng. Estimasinya 586 kalori. Nah, selanjutnya nih teman-teman mau setelah makan berat tuh pasti ya ada keinginan kayak setelah saat kita diet tuh pasti mau ngemil gitu ya. Nah, kalau saya bikin es timun, saya campurin madu, saya campurin jeruk nipis, sudah minum itu tapi tanpa es ya, supaya perut kita nggak gembuk. Jadi itulah menu buka puasa saya seharian, menu sederhana aja, nggak harus yang mahal-mahal ya teman-teman. Jadi total konsumsi kalorinya jadi 1379, 21-nya saya sisain. Nah, jadi saat buka puasa, kebutuhan kalori harian kita tetap terpenuhi dan memakai porsi pedoman gizi seimbang. Jadi teman saya itu yang udah saya saranin makan di atas BMR, dia pun tetap bisa menjalani puasa, berat badannya pun turun, nggak makan di bawah BMR lagi. Nah, kalau untuk teman-teman yang malas ngitung kalori, bisa kok pakai takar secukupnya aja. Kayak contohnya nih ya, kalau menu
sahur saya itu bisa pakai buah melon atau pakai soyjoy, minum air putih. Terus pilihan lainnya bisa kayak roti itu bebas ya, mau roti tawar, mau roti gandum, terus ada susu, terus ada roti selai kacang, kurma, itu pilihan ya untuk menu sahur. Bisa nasi, terus bisa susu, bisa ubi, bisa kurma. Nah, disesuaikan aja. Nah, kalau menu bukanya bisa apa aja lah ya, menu-menu rumahan biasa. Kalau saya itu bisa kayak soto, terus nasi, telur, urap, terus bisa cemilannya es kelapa. Nah, itu aja menu buka puasanya. Jadi nggak ada perbedaan. Kalau puasa tuh harus makan sedikit mungkin kalau di definisi kalori ya. Kalau nggak puasa makan di atas BMR, kalau saat puasa makan di bawah BMR, gak seperti itu. Jadi saat kita puasa nggak puasa pun sama, kita harus makan di atas BMR. Sekian dulu videonya, semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan juga komentarnya ya. Share juga ke teman-teman kalian semua. See you next time video. Dah. Assalamualaikum semuanya.